Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Selamat pagi. Kalau sekarang Bapak merekam ini di malam hari ya, tapi kalian melihatnya pasti di pagi hari. Kita harus tetap semangat, ya, semangat terus. Eh, Walaupun dalam kondisi COVID-19, kondisi pandemi, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa belajar di sekolah, tetapi kita harus tetap semangat, optimis. Nanti suatu saat ya, belum jelas kita bisa kembali beraktivitas normal. Baik anak-anakku semua, mengawali pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita masuk di pembelajaran IPA, pembelajaran di PJJ yang kedua, pertemuan kedua. Di pertemuan pertama Bapak sudah memberikan materi dan latihan. Di pertemuan ini akan ada penjelasan seputar latihan yang telah disampaikan, dan nanti akan ada perbaikan terhadap latihan yang kemarin ya. Nanti setelah itu nanti kita masuk ke materi yang baru. Baik anak-anakku semua, kita awali materi ini dengan melihat kemarin ya tentang pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang, kita buka sama-sama, sistem gerak pada manusia. Kemarin di Google Classroom, nah di sini ada beberapa kelas Google Classroom. Misalnya Bapak ambil sampel 82 ya. 82. Kemarin Bapak udah ngasih tugas berupa materi. Nah, materinya yaitu tentang sistem gerak. Nah, di sini bisa dilihat di classwork, kemudian di materi dan kuis sistem gerak. Ini semuanya ada dalam satu materi ya di sini ya. Materinya di sistem gerak pada manusia. Baik, Bapak akan memberikan penjelasan seputar materi ini ya. Jadi kalian simak baik-baik, dan semua ini juga ada di buku paket. Silakan kalian lihat di buku paket. Nanti Bapak akan perlihatkan juga versi buku paketnya ya. Jadi ini Bapak ngambil dari buku paket, cuma Bapak kasih tambahan-tambahan ya, dan sedikit gambar-gambar yang lebih lengkap seperti itu. Nah, kita buka ya tentang materi sistem gerak pada manusia. Kalau kamu di HP cukup klik saja yang ini. Ya, diklik. Klik, satu kali klik, nanti muncul gambar. Ini Bapak pakai Microsoft Sway. Ini bisa dibuka di mana saja sih ya, di semua browser bisa dibuka. Baik, sistem gerak pada manusia. Nah, ini ada orang berlari. Karena apa? Karena sistem gerak ini, sistem gerak pada manusia, hewan, dan tumbuhan itu digunakan dengan tujuan untuk menggerakkan alat-alat tubuh ya. Jadi bukan hanya berlari, tapi menggerakkan alat-alat tubuh yang lain. Contohnya seperti lambung kita bergerak setiap saat, kemudian paru-paru kita bergerak setiap saat. Itu yang menggerakkan adalah sistem gerak. Nah, lalu apakah itu sistem gerak, khususnya sistem gerak pada manusia yang akan kita bahas kali ini? Baik semuanya, kita lihat di slide berikutnya. Sistem gerak pada manusia adalah kesatuan organ gerak yang melaksanakan fungsi sebagai alat gerak pada manusia. Sistem gerak tersusun atas dua alat gerak. Jadi, anak-anakku semuanya, sistem gerak pada manusia itu menunjang gerakan, baik gerakan tubuh untuk berpindah tempat atau gerakan organ. Misalnya lambung kita tuh, kalau lapar itu kan berbunyi ya. Nah, itu karena apa? Karena ada otot di dalamnya yang menggerakkan organ. Jantung kita berdetak setiap saat, itu bergerak, dan yang menggerakkan adalah sistem gerak. Nah, sistem gerak sendiri itu dibagi dua, anak-anak ya. Disusun oleh dua bagian besar. Yang pertama disusun oleh dua alat gerak ya. Jadi sistem gerak itu disusun oleh dua alat gerak. Yang pertama, anak-anak, itu alat gerak pasif. Alat gerak pasif yaitu alat gerak yang hanya bisa digerakkan oleh alat gerak aktif. Jadi dia tidak bisa bergerak kalau nggak ada alat gerak aktif. Lalu apa alat gerak pasif itu? Pasif itu adalah rangka, anak-anak. Nah, gambar yang ini rangka. Nah, ini rangka semuanya. Ini rangka-rangka ini, anak-anak semuanya, ini hanya bisa bergerak kalau ada otot. Kalau tidak ada otot, dia hanya sekumpulan tulang saja
yang tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Lalu apa dong alat gerak aktif? Alat gerak aktif adalah organ aktif yang bergerak dengan cara mengendur. Mengendur itu memendek. Anak-anak ya. Misalnya nih Bapak nih. Ini Bapak punya tangan. Tangan Bapak kalau begini, ini otot sedang mengencang. Kalau begini, otot sedang mengendur. Mengencang dan mengendur itu cara kerja alat gerak aktif. Contoh alat gerak aktif adalah otot. Nah, mungkin kalian pernah dengar otot ya. Nah, otot ini contohnya. Otot yang ada di tangan ini disebut otot lurik. Seperti apakah gambar otot? Kita lihat sama-sama. Nah, otot itu semuanya menempel pada tulang. Semua tulang ditempeli oleh otot. Nah, otot yang menempel pada tulang ini disebut dengan otot rangka atau juga disebut otot lurik. Seperti itu. Jadi ada dua alat gerak ya. Alat gerak aktif berupa apa tadi? Rangka. Alat gerak aktif pasif rangka. Alat gerak aktif adalah otot. Oke, berikutnya kita akan melihat ini rangka ya. Rangka manusia itu tersusun dari banyak sekali tulang-tulang yang tersusun atas kalsium. Tulang ini akan kropos kalau kalsiumnya sedikit. Seperti itu. Semakin banyak kalsiumnya, maka ototnya itu akan semakin kuat. Seperti itu. Baik, berikutnya. Kita ke penjelasan tentang, nah ini rangka dulu ya. Pada tubuh manusia terdapat banyak jenis tulang atau rangka. Misalnya pada anggota tubuh bagian tangan itu terdapat 6 jenis tulang. Ada tulang humerus yang ini ya, tulang lengan atas. Kemudian ada tulang pengumpil itu yang ini, yang lurus sama jempol ya, yang ini nih tulang pengumpil. Kemudian juga ada tulang telapak tangan. Ini tulang telapak tangan, ada tulang ulna atau hasta yang lurus dengan kelingking ya. Kemudian kalau dihitung itu ya, semua tulang ini jumlahnya ada 206 tulang. Seperti itu. Nah, yang di sini bisa kamu lihat fungsi utama tulang. Buat apa sih tulang itu? Oke. Tulang yang pertama yaitu memberikan bentuk pada tubuh. Terus melindungi organ-organ dalam. Ya, organ-organ dalam kita ini semuanya seperti jantung, paru-paru, semuanya dilindungi oleh yang namanya tulang. Kemudian tempat menempelnya otot. Otot kita menempel pada tulang. Kalau nggak ada tulang nggak ada otot. Gitu, semuanya nempel. Kemudian pada jenis terutama ototnya otot lurik ya. Nanti kita bahas ada 3 macam otot ya. Pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha juga sebagai tempat pembentukan sel darah. Jadi nanti ada tulang namanya tulang panjang. Di situ tempat pembentukan sel darah atau apa tuh namanya, ada eritrosit ya, sel darah merah, sel darah putih. Semuanya dibentuk di sumsum tulang. Jadi kalau nggak ada tulang, nggak ada darah. Seperti itu. Oke, baik, berikutnya kita bahas tentang ini tulang itu ya. Ini tulang yang disebut dengan tulang panjang. Jadi tulang itu terdiri dari tulang yang keras disebut dengan tulang kompak. Ada tulang yang kropos, bisa dibilang begitu ya. Bentuknya seperti spons, ini namanya tulang spons. Beda tulang kompak dengan tulang spons itu jumlah kalsiumnya. Kalau tulang kompak itu kalsiumnya lebih banyak, kalau tulang spons kalsiumnya lebih sedikit. Seperti itu. Terus di sini ada bagian sumsum tulang ya. Kemudian di sini ada bagian pembuluh darah. Nah, di sini ada namanya periosteum. Dibacanya periosteum. Periosteum ini adalah pembungkus tulang yang sangat keras sekali. Sehingga tulang ini bisa sangat keras apalagi kalau dilatih. Seperti itu. Contohnya seorang karateka bisa memotong atau bisa mematahkan besi. Jadi tulang ini bisa lebih keras dari besi jika dilatih ya, seperti itu. Baik, berikutnya kita lihat di sini kamu bisa baca juga penjelasannya.